Selamat malam. Narasumber kita telah Selamat malam. hadir bersama dengan kita, Pendeta Praban. Kita akan mulai karena telah tiba waktunya untuk mulai. Kita akan mulai pendalaman sekolah Sabat pada malam hari ini. Doa buka akan dibawakan oleh Pendeta Yos Dalihi, moderator kita pada malam hari ini oleh Pendeta Bruce Mauri. Perkenalan narasumber kita yang hadir pada malam hari ini akan dibawakan oleh pimpinan UNI, dalam hal ini Direktur Sekolah Sahabat Pendeta Tandi Dio. Mari sebelum kita mulai pendalaman Sekolah Sahabat kita pada malam hari ini, mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Lagu buka kita pada malam ini akan diputar oleh host. Disilakan. Berilah padaku Alkitab yang suci, yang menyegarkan segenap jiwaku dan menyatakan Yesus sudah mati untuk tebus dan selamatkan aku. Berilah padaku Alkitab yang suci, lampu yang terangi seluruh jalanku. Isinya syarat Taurat kasih janji, yang pimpin aku dalam hidupku. Doa buka oleh Pendeta Yos Dalihi. Disilakan. Mari, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga Allah kami, Allah pengasih dan penyayang, di malam yang indah ini kami bisa terhubung lewat media Zoom sehubungan dengan pendalaman Sekolah Sabat se-Uni Timur ini, Tuhan. Biarlah kami disatukan hati kami, Tuhan, lewat pendalaman ini untuk bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran yang indah dari narasumber kami, hamba Tuhan Pendeta Praban Barna Lim. Karuniakan hikmat kepada hamba Tuhan agar supaya dia bisa menyampaikan materi-materi yang akan dibawakan pada malam ini, memberikan pencerahan bagi kami sebagai hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan kami di masing-masing jemaat di mana kami ditempatkan. Bersamalah dengan kami di sepanjang acara ini, kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru pelepas dosa kami. Amin. Baik, selamat malam hamba-hamba Tuhan yang ada pada malam hari ini. Kita bersyukur, berterima kasih oleh karena pada malam hari ini kita akan dengarkan pendalaman Sekolah Sabat oleh narasumber kita yang hadir pada malam hari ini, hamba Tuhan Pendeta Praban. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Oke, selamat malam ya bagi saudara-saudara semua, hamba-hamba Tuhan, para pendeta yang ada di Indonesia, kawasan timur ya. Baik, saudara-saudaraku yang kekasih, eh,
saya ya saya tidak banyak akan menyampaikan, mungkin lebih bagus langsung aja ke pertanyaan-pertanyaan ya. Namun kalau kita melihat pelajaran sekolah sahabat kita ini, ini kan bagian yang terakhir ya dari pelajaran satu kuartal yang fokusnya itu saudaraku eh, bertumbuh dalam hubungan dengan siapa? Dengan Allah. Ya, bertumbuh. Ya, kapan pertumbuhan itu dimulai, saudaraku? Ya, pertumbuhan itu dimulai ya melalui, yang pertama adalah melalui kematian Yesus. Ya, yang kedua adalah melalui kematian diri kita. Pertumbuhan itu tidak akan pernah terjadi kalau Yesus tidak mati untuk kita dan kalau kita juga tidak mati untuk diri kita. Ya. Dan ah kalau dari bahasa yang lain, saudaraku ya, kita melihat pertumbuhan itu, ya kalau kita melihat dari konteks salvation ya, itu bisa berarti dimulai dengan uh, justification, kemudian sanctifications, baru kepada apa? Glorification. Kalau bahasa yang sederhana ya, justification itu artinya kita ada di dalam Yesus, kemudian sanctification itu kita akan menjadi seperti Yesus, dan glorification itu kita akan bersama dengan uh, Yesus. Jadi ini tiga hal ini, saudaraku, dalam khotbah-khotbah kita harus kita bisa lebih berfokus ya. Dalam Yesus, seperti Yesus, bersama Yesus. Nah, pelajaran kita ya menuju kekekalan itu adalah bersama Yesus. Bersama Yesus. Ya, tadi kita khotbahkan ya, kalau kita mau bersama dengan Yesus di sorga, mesti kita bersama-sama dengan Yesus di bumi ini. Nah, itu bisa, bisa. Ya. Cuma memang mesti dijelaskan apa artinya bersama dengan Yesus di sorga, lalu bersama dengan Yesus di bumi. Hanya memang saya lebih suka menggunakan kalau kita masih di bumi ini, saudaraku, dalam proses pertumbuhan ya, kita itu menjadi seperti Yesus. Ya, menjadi seperti Yesus. Itu saya lebih suka menggunakan kata itu. Kalau kita baru ya, baru menjadi pengikut Yesus, saudaraku ya, maka kita berada di dalam Yesus. Ya, di dalam Yesus. Di dalam Yesus, seperti Yesus, dan akhirnya bersama dengan siapa? Dengan Yesus. Ya, kalau kita kaitkan dengan bahasa bahasa Inggris yang tadi ya, justification, justification itu, saudaraku, ya apa yang Yesus buat untuk membenarkan kita. Ya. Kemudian itu justification karena apa yang dibenarkan, ya, dibenarkan. Jadi kalau kita uh, menerima dia itu artinya menerima kematiannya, maka kita dibenarkan. Dan dibenarkan itu ya dalam pelajaran kita ya artinya sama dengan kita diampuni. Jadi orang yang dibenarkan itu adalah orang yang diampuni. Orang yang diampuni itu adalah orang yang dibenarkan. Nah, bagaimana kita bisa dibenarkan, saudaraku? Bagaimana kita bisa diampuni? Hanya melalui kematian Yesus di kayu salib. Ya. Kematian Yesus itu di kayu salib kok itu bisa membenarkan dan juga mengampuni kita. Gimana itu pengertiannya? Pengertiannya itu kalau kita itu di kematiannya itu, saudaraku, kita dibenarkan ya karena kematiannya itu uh, membayar semua hutang-hutang kita. Yang membayar semua hutang-hutang kita. Ya. Dan kalau semua hutang-hutang kita sudah dibayar, artinya kita sudah lunas.
apa yang Yesus buat. Nah, kalau kita sudah lunas, ya artinya kita tidak lagi menjadi hamba daripada hutang itu, tapi kita menjadi hamba Kristus. Karena semuanya sudah dibayar lunas oleh siapa? Oleh Yesus. Jadi itu kematiannya. Dan kalau itu dibilang eh, diampuni, saudaraku, kita tidak akan pernah mendapatkan pengampunan kecuali ada kematian. Dan kita sering menggunakan bahasa mesti ada darah. Darah itu kan artinya kematian Yesus. Tidak akan pernah. Allah kita tidak akan pernah mengampuni kita kecuali ada darah, yaitu kematian Yesus. Itulah apa yang Yesus buat untuk membenarkan kita, untuk membenarkan kita, untuk menyelamatkan kita. Itu bahasa yang sama. Ya, karena kalau kita lihat dalam buku Roma pasal 3 ayat 23 dan juga dalam buku Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 itu kan bahasa yang sama, dibenarkan dan juga diselamatkan. Yang Yesus buat untuk kita. Lalu kalau kita berbicara mengenai seperti Yesus, saudaraku ya, lalu kita kaitkan dengan sanctification, ya, uh, uh, sanctification, saudaraku, adalah yang berkaitan dengan apa yang Yesus buat, ya, melalui Roh-Nya, sehingga kita boleh hidup seperti siapa? Seperti Dia. Hidup Dia seperti Dia. Jadi kembali lagi itu juga apa yang Yesus buat untuk kita. Karena pada setelah Yesus mati, Yesus bangkit, ya, lalu Yesus naik surga. Nah, kita tahu pada waktu Yesus naik surga, sebelumnya Yesus pernah katakan, aku akan minta kepada Bapa supaya Roh Suci itu turun. Ya, supaya Roh Suci itu turun, ya, nah disitulah tugas daripada Roh Suci yang sekarang ini kita rasakan, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, kalau justification, saudaraku, itu adalah short term experience. Sedangkan kalau sanctification itu adalah lifetime experience. Setelah kita di-justify, kita hidup dalam Yesus, ya, kita perlu retain, kita perlu pertahankan melalui penurutan kita kepada Dia. Dan penurutan itu, ya, penurutan kepada Kristus itulah yang membuat kita menjadi seperti siapa? Seperti Dia. Dan kan menjadi seperti Yesus kan artinya Yesus tidak berdosa, ya. Kemudian Yesus tidak berdosa, kita diminta untuk menjadi seperti Yesus. Dan kalau Yesus tidak berdosa, artinya hidupnya sesuai dengan hukum Tuhan. Jadi penyucian itu, saudaraku, menjadi hidup seperti Dia tidak lepas dari penurutan kita kepada hukumnya. Lalu kita sampai kepada bagian yang ketiga, yaitu bersama dengan Yesus, ya, ataupun glorification. Nah, glorification ini, saudara-saudara, apa sih glorification itu? Kita dimuliakan, ya. Apa maksudnya kita dimuliakan? Dan saudara, kita memiliki tabiat seperti Yesus. Itu maksudnya. Ini memang dimuliakan, peristiwanya terjadi pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya, Yesus, kita dimuliakan. Kita bisa dimuliakan, ya, pada waktu kedatangan yang kedua kali karena kita memiliki tabiat seperti Dia. Nah, kalau tidak memiliki tabiat seperti Dia, saudaraku, kita tidak akan dimuliakan. Nah, inilah yang akan membawa kita ke dalam kerajaan surga yang memang menjadi fokus pelajaran kita pada hari ini, ya, atau pada minggu ini. Baik, saudara-saudara, saya kira itu saja. Mungkin yang 30 menit ini kalau ada pertanyaan dari saudara-saudara, nanti saya akan jawab. Silakan. Sekolah Sabat pada malam hari ini. Hamba-hamba Tuhan yang hadir pada malam hari ini, narasumber kita memberikan waktu yang banyak untuk kita. Itulah sebabnya mari kita pergunakan dengan baik sehingga kita dapat materi yang luar biasa yang tadi pendeta sudah sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman pendeta yang hadir malam ini.
waktu disilakan. Mungkin sebelum yang lain, Pendeta, saya sangat tertarik dengan pembahasan pendeta malam ini. Ini sebagai pendeta maupun umat, kadang-kadang kita bertanya, bagaimana tabiat kita ini seperti Yesus? Ini agak berat, tapi mohon penjelasan dari Bapak Pendeta bagi kami yang ada, agar bila umat bertanya, mungkin kami bisa menjawab. Terima kasih, Pendeta. Iya, kalau dalam pelajaran sekolah sahabat kita ya, itu dalam buku Wahyu pasal yang ke-14. Ya, Wahyu 14 itu kan pertama kali di bagian awal ditampilkan mengenai kelompok 144.000 ya. Nah, kelompok 144.000 ini adalah orang-orang yang memiliki nama ya, Yesus dan nama Bapa ya di dahi mereka. Maksudnya di pikiran mereka. Ya, memiliki pikiran seperti Yesus ya. Kalau kita menggunakan Filipi pasal 2 ayat yang ke-5, hendaklah pikiranmu dan perasaanmu sama juga seperti apa? Seperti Yesus. Dan itu adalah gambaran orang-orang yang memang akan berada di surga. Ya, kelompok 144.000 itu kan orang-orang yang memiliki tabiat seperti Yesus yang akan berada di surga. Ya. Lalu masuk kepada bagian yang kedua, yaitu mengenai pekabaran tiga malaikat. Dan di bagian akhir ya, kalau kita bicara ayat yang ke-12 ya, yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus yang memiliki uh, uh, ketekunan orang kudus yang memiliki hukum Allah dan memiliki iman kepada siapa? Kepada Yesus. Nah itu saudara-saudara, kata memiliki hukum Allah ya dan juga iman kepada Yesus itu seperti mata uang. Tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Ya, tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Jadi nggak bisa kita memiliki hukum Allah tapi kita tidak beriman kepada Yesus. Atau kita punya iman kepada Yesus, kita tidak punya uh, tidak memiliki hukum Allah. Jadi itu satu kesatuan seperti mata uang logam atau mata uang yang sisi kiri dan juga sisi kanan ya. Mesti sama, equal. Ya, hal pentingnya. Dan kalau dikatakan memiliki, yang penting di sini ini bicara ketekunan ya, memiliki hukum Allah di situ, saudaraku, kita bisa kaitkan ini dalam buku uh, Galatia pasal yang kelima ya, waktu berbicara mengenai buah roh. Sekarang itu Galatia 5 pasal yang ke-22 itu ya. Buah roh itu apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kebaikan, kelemah lembutan, dan juga apa? Penguasaan diri. Lalu ayat itu dilanjutkan, tidak ada hukum yang melawan hal-hal ini. Nah, kalau tidak ada hukum yang melawan hal ini, berarti buah roh itu ya sama dengan apa? Dengan penurutan kepada hukum Tuhan. Ya kan? Nah, kalau kita sudah berbicara mengenai buah roh kasih, lalu kita kaitkan dengan apa? Dengan 1 Korintus pasal yang ke-13, yaitu kasih, yaitu apa tuh kasih, sabar, kemurahan, kesetiaan dan seterusnya. Ya, maka uh, kita juga bicara mengenai hukum Tuhan yang berdasarkan kasih dalam buku Matius pasal 22 ya, ayat yang ke-36 sampai dengan yang ke-42, kasih kepada Allah dan juga kasih kepada manusia. Lalu dikaitkan juga dengan 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8, Allah itu apa? Kasih. Hukum Allah itu kasih, tabiat Allah itu kasih. Dan buah roh itu apa? Kasih. Dan kalau sudah berkata bahwa Allah itu kasih, itulah tabiat Allah itu, ya kan, kasih. Jadi Pak Pendeta Samanui ya, Pendeta Daud Samanui. Jadi kalau kita dibilang memiliki tabiat Kristus, artinya ya kita memiliki tabiat Allah yaitu kasih. Itu artinya, saudaraku, kita menurut hukum Allah. Itu artinya ya hukum Allah itu menjadi bagian dalam kehidupan kita, penurutan kita kepada siapa? Kepada Dia.
Nah, bagaimana kita mendapatkan itu? Ya, itu tadi justification. Uh, nah, justification ini ya dipertahankan dengan penurutan kepada Dia. Dan kalau sudah dipertahankan dengan penurutan kepada Dia, maka itu akan sampai kepada sanctification. Jadi kalau dalam sehari-hari ya saya selalu bilang, oh, uh, tabiat Allah itu ya kasih itu tadi kan tabiat Kristus itu kasih. Lalu kita selalu orang Advent kan fokusnya kepada hukum Allah gitu ya. Itu tidak akan bertentangan dengan buah roh. Kalau orang yang menurut itu ya pasti dia sabar. Orang kan itulah buah roh kan begitu. Kasih dari kasih itu sabar ya, damai sejahtera dalam hidupnya. Ya, yang buah roh tadi yang saya sebutkan 9 tadi. Kasih, sukacita, damai, ya kan? Kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kebaikan, kelemah lembutan, dan juga apa? Penguasaan diri. Jadi kalau dibilang bahwa orang itu memiliki tabiat Allah atau tabiat Kristus, tidak ada pengendalian diri soal makan dan soal yang lain-lain, ya berarti ada hal yang perlu diperbaiki ya dalam pengertian mengenai itu. Mudah-mudahan itu bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Pendeta Daud ya. Luar biasa, Bapak Pendeta. Terima kasih. Teman-teman pendeta, mungkin ada pertanyaan yang Ini ada pertanyaan, boleh dibaca itu Pak Pendeta. Itu ada pertanyaan ya. Kenapa tanya? Kenapa? Ada pertanyaan dari Peci Faith ya. Peci Michael ya. Selamat malam, Sir. Mau bertanya apa hubungannya ayat dalam 1 Petrus 4 ayat 7 dengan judul sekolah sahabat yaitu menuju kekekalan. Coba kita buka dulu. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Mungkin dibaca dulu ya. Itu ayat 7 atau ayat yang ke-17? Coba baca. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Mungkin yang bertanya boleh langsung aja bacakan ayatnya. Michael ini, silakan Michael. Baik, Sir. Iya, Dalam pelajaran hari Minggu, iya, dalam ayatnya dalam 1 Petrus 4 ayat 7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Pertanyaan saya, apa hubungannya yang ayat ini bagian terakhir bahwa karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa dengan hubungan judul kita sekolah sahabat menuju kekekalan. Terima kasih, Sir. iya. Jadi kan kalau kita berbicara mengenai kekekalan ya, itu kan kita berbicara bersama dengan Yesus ya. Ya, seperti tadi yang saya sudah bilang tadi tahapannya dalam Yesus, seperti Yesus dan juga eh, bersama dengan siapa? Dengan Yesus. Nah, 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7 itu ya adalah bagian langkah yang kedua tadi yang kita sebut menjadi seperti siapa? Seperti Yesus. Dan kalau dibilang menguasai apa tadi? Kuasailah eh, dirimu, ya kan? Nah, kuasai dirimu itu kan kalau dikaitkan dengan kita punya eh, langkah yang kedua tadi, ya, seperti Yesus, ya, itu sama dengan hidup dalam proses penyucian, sehingga kita akan memiliki buah roh dan salah satu buah roh itu adalah penguasaan diri. Jadi memang ada sekali hubungannya. Kita tidak akan bersama dengan dia kalau kalau kita tidak hidup seperti dia saat ini, yaitu dalam penguasaan diri. Ya karena itu kuasalah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat apa? Dapat berdoa. Ya, supaya kamu dapat berdoa. Kalau kalau kita bilang ya uh, berdoa, ya itu kan
berdoa bagian daripada revival dan juga reformasi. Dan kita kaitkan itu dengan kehidupan Yesus, ya. Coba saudara lihat, pagi-pagi benar, sebelum eh, ketika matahari masih apa? Ya, sebelum matahari terbit itu kan pagi-pagi benar. Sebelum matahari terbit, Yesus lagi keluar untuk apa? Untuk berdoa. Jadi kita cara membacanya seperti itu supaya lebih mudah ya mengartikan bagaimana kaitannya menuju ke kekekalan. Kekekalan itu kan bersama Yesus. Kemudian kita bisa lakukan itu ya bila mana kita seperti dia saat ini, yaitu penguasaan diri dan juga berdoa. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Pak Pendeta Michael ya. Ada lagi yang lain? Boleh, Tar. Terima kasih Pendeta untuk jawabannya. Ada pertanyaan dari Pendeta Juan Sumampau. Ya, silakan. Bagaimana seharusnya kita memahami hubungan antara identitas kita sebagai anak Allah saat ini yang sudah pasti dan tidak berubah dengan transformasi kita di masa kekekalan yang belum sepenuhnya nyata. Kemudian pertanyaan Oke. yang kedua, satu dulu Pendeta. Ya, ya Silakan. silakan, nggak apa-apa, baca aja. Ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana pemahaman kita tentang hal ini mempengaruhi cara kita menjalani kehidupan Kristen sehari-hari, khususnya dalam pergumulan melawan dosa dan kerinduan akan kekekalan. Iya, bagaimana seharusnya kita memahami hubungan antara identitas kita sebagai anak Allah saat ini yang sudah pasti dan tidak berubah dengan transformasi kita di masa kekekalan yang belum sepenuhnya nyata. Kalau kita bicara ya mengenai identitas kita sebagai anak Allah, itu kita bisa lihat dalam buku Yohanes pasal 1 ya. Setiap orang yang menerima Yesus diberikan kuasa ya untuk menjadi uh, anak-anak Allah ya. Diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi kuasa yang kita dapatkan untuk menjadi anak-anak Allah itu ya kita terima melalui Yesus. Ya, melalui Yesus. Dan kuasa yang menjadikan kita anak-anak Allah itu yang akan membentuk kita memiliki tabiat seperti siapa? Seperti dia. Dan hubungannya dengan transformasi kita di masa kekekalan, transformasi apa yang kita dapatkan di masa kekekalan? Jadi kalau menggunakan itu kata transformasi itu ya lebih banyak ya digunakan pada masa sekarang. Transformasi tabiat kita. Kalau kita bicara masa kekekalan, saudaraku, itu kan yang kita harapkan apa namanya? Yang kita banyak kan transformasi tubuh kita kan, fisik kita. Kalau tabiatnya kita kan sudah kita miliki sebelum kita apa diubahkan secara fisik. Jadi kekekalan itu ya, secara khusus dia mulai dengan kedatangan Yesus yang kedua kali ya. eh, yang diubahkan itu kita punya apa? Tubuh ya, bukan kita punya tabiat. Jadi kalau kita mau berubahlah apa? Sekarang. Ya, ya kembali lagi menjadi anak Allah kan memiliki tabiat seperti Allah, memiliki buah roh ya. Itu harus kita miliki sekarang, jangan nanti, yang gitu. Dan kalau yang lain-lainnya, pelajaran sekolah sahabat kita dan juga Alkitab, banyak hal yang kita tidak tahu, ya kan? Itu kan ada gambarannya. Lalu, apakah transformasi di masa depan, ya? Nah, itu kan, ini apa? Makanya tadi menggunakan kata kutip ya. Apakah transformasi di masa depan merupakan kelanjutan logis dari proses penyucian yang terjadi dalam hidup kita saat ini, atau ataukah ia merupakan tindakan kreatif Allah yang baru dan radikal pada saat kedatangan Yesus kembali, sebuah lompatan kualitatif yang tidak dapat dibandingkan dengan pengalaman
uh, uh, kerohanian kita. Jadi pengertian transformasi ya, kalau menggunakan bahasa saya itu adalah pengertiannya glorification ya. Ya pengertiannya seperti itu ya. Memang merupakan proses kelanjutan daripada penyucian. Ya, penyucian itu kan kita punya tabiat. Ya, kalau glorification itu ya hasil uh, daripada penyucian itu. Ya. Lalu transformasi yang maksudkan di situ adalah perubahan kita punya fisik. Ya. Kemudian radikal pada saat kedatangan Kristus oh ini kan pertanyaannya, saudaraku, tabiat itu tidak berubah pada waktu Tuhan Yesus datang. Tidak berubah. Makanya ya kalau kita menggunakan istilah, karena kita orang Advent ya, itu kan kita mengenal istilah yang disebut dengan the sealing, ya, yaitu yang disebut dengan pemeteraian. Nah, pemeteraian itu kan dimulai pada saat kita menerima Yesus. Kemudian ada juga pemeteraian yang terakhir dalam buku Wahyu pasal 14, itu kita memiliki tabiat seperti apa? Seperti Yesus. Jadi prosesnya ini, kalau bahasa pelajaran sekolah sahabat kita, adalah proses pertumbuhan ya, atau pengenalan uh, seperti Dia. Kemudian bagaimana pemahaman kita tentang hal ini mempengaruhi cara kita menjalani kehidupan Kristen sehari-hari, khususnya dalam pergumulan melawan dosa dan kerinduan uh, akan apa? Akan kekekalan. Oke, tadi saya singgung dengan cara yang sangat sederhana saja, yaitu hidup dalam Yesus, hidup seperti Yesus, dan juga akhirnya kita akan bersama dengan siapa? Dengan Yesus. Nah, kalau kita memahami hal ini, saudaraku, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, kan kita, walaupun kita sudah terima Yesus, ya, kalau kita terima Yesus, kan kita ada dalam Dia, dan Dia dalam kita. Kan kita sering keluar juga, loh. Sering keluar juga. Kalau pengertiannya, walaupun kita sudah dibenarkan, tapi kita masih apa dalam kehidupan sehari-hari itu ada juga kita berbuat dosa. Jadi pengertian justification itu bukan hanya kita pada saat kita berbuat dosa kita akan datang lagi kepada Dia dalam bentuk justification tadi. Kemudian setelah itu kita akan hidup seperti Dia, yaitu sanctification. Kita akan lagi. Jadi lebih banyaknya saudaraku prosesnya itu dalam proses sanctification, di mana justification itu bisa uh, kita lebih dekat lagi kepada Dia. Bukan jauh ya, lebih dekat. Kita bisa berkali-kali mengalami justification dalam proses sanctification yang sedang kita alami. Jadi dalam melawan dosa, kalau kita jatuh, ya kan kita perlu menang, ya kan? Kita perlu datang lagi kepada Dia. Sir, mau tanya, silakan. Apa ini bisa menjawab pertanyaan atau ada follow up dari Pendeta Sampo ini? Ada follow up uh, question sehubungan dengan penjelasan yang saya sampaikan tadi. Silakan. Kalau tidak ada, mungkin kita bisa masuk kepada bagian yang berikutnya, Pendeta Samanui, Pendeta Daud. Terima kasih, Sir, untuk jawaban pertanyaan dari DMPB, Pendeta Fandi Waromi. Bagaimana pemahaman kita tentang makna buatlah wajahnya bersinar atas kita, terutama dalam konteks mengetahui bahwa hanya kebenarannya yang dapat menyelamatkan kita. Silakan, Pendeta. Iya, iya, itu memang hal yang uh, coba lihat, ya, coba lihat pengalaman di dalam Alkitab. Ya, ada orang, saudaraku, punya siapa tokoh dalam Alkitab yang kita bisa sebutkan? Orang itu berubah, saudaraku, setelah dia bertemu dengan Allah. Ya, pengalaman siapa? Itu pengalaman Esau, Yakub dan Esau. Ya kan? Kita tahu ceritanya itu dalam buku Kejadian. Ya, malam itu Yakub bergumul dengan siapa? Dengan Allah. Kemudian pada saat yang sama, Allah menampakkan dirinya kepada siapa? Kepada Esau. Lalu bertemulah mereka berdua besokannya. Dan ekspresi yang ditunjukkan oleh Esau yang dilihat oleh Yakub, aku melihat kamu seperti melihat muka Allah.
Nah, kalau kita melihat muka Allah, saudaraku ya, itu kan ekspresi ya, perubahan yang terjadi di dalam diri Esau. Yang dibayangkan Yakub tadinya bahwa Esau itu akan datang untuk membinasakan dia punya apa keluarga ya, termasuk dirinya karena dendam yang dibuat. Tapi tetapi pengalaman yang dilihat oleh Yakub pada saat dia bertemu dengan Esau setelah pergumulannya dengan Tuhan malam itu dan juga Tuhan datang kepada Esau ya membuat semuanya itu berubah ya. Jadi itu pengertian wajahnya bersinar di dalam kehidupan kita. Jadi Allah bisa mengubah itu buat kita. Bagaimana konteks mengatakan bahwa kita hanya kebenarannya yang dapat menyelamatkan kita. Jadi ini istilah kebenarannya yang dapat menyelamatkan kita. Ini ya kalau kita menggunakan buku Roma pasal 1 ya ayat 16 dan 17 ya. Ya, itu kan berkaitan dengan apa itu Injil. Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kita yang percaya. Jadi itu bahasanya kan kebenarannya yang dapat melakukan itu kekuatan Allah, ya, kekuatan Allah. Jadi lalu kita kaitkan juga dengan buku Matius pasal 1 ya. Yesus itu adalah nama Yesus artinya membebaskan kita atau menyelamatkan kita dari apa? Dari dosa, ya. Ini menyelamatkan umatnya ya dari dosa. Jadi saya lihat persamaannya. Kekuatan yang menyelamatkan itu hanya bisa kita dapatkan di dalam nama siapa? Di dalam nama Yesus. Ya. Di dalam nama Yesus. Dan kembali lagi, hanya Yesus, saudaraku, yang bisa memberikan kepada kita kuasa. Nah, bagaimana kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, saudaraku ya? Ini kita kaitkannya dengan pekabaran malaikat yang pertama, yaitu dalam buku Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Di sana kan disinggung ya, padanya ada Injil. Ya, padanya ada Injil. Kalau bahasa sederhananya, padanya ada Yesus. Nah, siapa itu malaikat yang disebutkan dalam pekabaran tiga malaikat itu adalah gereja masinari ketujuh, anggota-anggota gereja. Bila mana dalam hidup kita, yang anggota gereja memiliki Injil, memiliki Yesus, pasti dia bersinar dalam hidupnya. Karena kekuatan itu hanya datang dari dia. Tidak datang dari diri kita sendiri. Ya, kalau kita kaitkan di perjanjian lama, itu sama dengan buku Keluaran pasal yang ke-20 ya. Ayat 1 eh, sampai sampai dengan yang kedua. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari apa? Mesir. Yang bisa, bayangkan, yang bisa membawa mereka itu keluar dari Mesir adalah siapa? Allah. Lalu urutan berikutnya adalah, maka kamu kalau bahasa bahasa covenant ya, karena aku sudah keluarkan kamu dari Mesir, akulah yang menguatkan kamu, kekuatan itu ada padaku, maka kamu ah, tidak akan mempunyai Allah lain, tidak akan membuat patung, tidak akan menyebut nama Tuhan sembarangan, akan ingat, akan menghormati orang tua, tidak akan membunuh, tidak akan eh, berzina, tidak akan mencuri, ya, tidak akan berdusta, dan tidak akan iri hati, ya, atau banyak keinginan kayak gitu. Itu, saudara, dimulai dengan ayat 1 dan 2, baru bisa membuat kita itu bersinar seperti itu. Ya. Lalu ini kalau kita kaitkan juga dengan Yesus adalah terangnya, lalu dikaitkan dengan buku Matius pasal yang kelima, kamu juga terang. Biarlah perbuatan baikmu itu, ya kan, memuliakan Bapamu yang di surga. Apa itu perbuatan baik, saudaraku? Itu kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mungkin ada follow up question ya untuk pertanyaan dari pendeta Waromi ini. Ya, silakan. Terima kasih, Pendeta. Sangat jelas sekali. Terima kasih. Oh ya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Yes. Pendeta untuk jawaban. Ada lagi teman-teman, kita punya waktu lagi 10 menit. Iya, Masih adakah boleh lagi. pertanyaan? Terima kasih Bapak Pendeta, boleh bersama-sama dengan kami, Bapak Pendeta Praban. Silakan teman-teman pendeta, boleh ada pertanyaan, disilakan.
Oke, kalau kalau tidak ada pertanyaan ya saya akan simpulkan aja ya. Eh, Pelajaran. Oh, ini ada lagi pertanyaan, silakan dibaca. Baik, pertanyaan dari Pendeta Donald Peyo. Bagaimana kalau anggota jemaat atau pemuda remaja tidak mau dibaptis, padahal sudah usia dibaptis? Kira-kira bagaimana Bapak Pendeta? Ini pertanyaan yang sangat praktikal sekali dan ini sangat penting ya. Jadi kalau kita aplikasikan ini dengan pelajaran sekolah sahabat kita, saudaraku, yang berbicara mengenai relationship ya, ya relationship. Semuanya itu, saudara-saudara, adalah relationship kita sebagai gembala ya dengan kita punya anggota maupun dengan kita punya anak-anak anggota ya. Karena kalau relationship kita, ya kita selalu bilang good relationship dengan Bapak kita ya, maka akan menghasilkan good relation dengan siapa? Dengan anggota-anggota kita. Jadi eh, untuk bisa memupuk good relationship itu mesti ada pertemuan ya dengan anggota ataupun dengan anak-anak anggota. Nah, kalau dalam konteks baptisan ya pertemuan-pertemuan eh, kita ada kerangka yang diukur. Ya, kerangkanya itu biasanya ya kalau saya ya, sebagai gembala di Amerika ini, saya selalu pakai ukurannya 28 fundamental doktrin. Berarti kan saya ada pertemuan dengan dia lebih kurang kalau misal 1 minggu 1 kali, berarti itu kan ada 28 eh, minggu ya. Berarti setengah tahun lah. Itu kan eh, setiap pertemuan itu kita membangun relationship dengan anggota apapun dengan anak eh, anggota. Ya, dan biasanya kalau sudah begitu orang tua akan support ya untuk anak-anaknya tuh dibaptiskan ya. Karena kita sudah membina relationship-nya dengan siapa? Dengan mereka. Ya. Dan kadang-kadang memang betul 28 itu enggak juga cukup ya. Sehingga kita harus bersabar. Untuk bersabar, saya ada orang yang saya ajar ya. Saya pikir dia bisa dibaptiskan melalui KKR. Padahal saya sudah ajar dia cukup lama ya, 1 tahun. Waktu saya masih pendeta muda, saya bingung bagaimana lagi nih. Saya sudah ajarkan dia cukup lama melalui personal Bible study atau melalui kelompok. Belum juga dibaptis pada waktu acara KKR. Ya. Ini harus tunggu lagi untuk KKR yang berikutnya. Tetapi follow up lagi dengan fellowship tadi, apa dengan relationship tadi, yaitu kembali kita menggunakan belajar kita bersama-sama dengan dia. Dan akhirnya dibaptis saudaraku tahun berikutnya. Kadang-kadang kita terus terang ya, ada juga pengalaman ya, dan remaja. Karena bisa saja dia, betulnya dia ini bukan Advent nih keluarganya. Uh, akhirnya ya, uh, dia tidak ambil keputusan dibaptis karena dilarang oleh orang tuanya, dilarang oleh dia punya kakek neneknya, sehingga membuat dia itu tidak apa bertumbuh untuk dibaptiskan. Ya, kadang-kadang kita ya suka sudahlah kalau nggak mau ya sudah. Padahal setelah aku relationship kita yang berikutnya menentukan apakah orang itu mau mau dibaptis. Jadi pendeta Peo ya, ya kalau ada kesempatan ya ya anak ini ya eh ini memang kita ya umur berapa anak itu boleh dibaptis. Kalau saya bandingkan anak saya umur 8 tahun, dua-duanya loh, saya tidak pernah minta mereka. Mereka mau dibaptis umur 8 tahun. Waktu itu kita tinggal di Ayas. Dua-duanya dibaptis di Ayas. Tapi saya bilang, tunggulah. Dan sampai umur 10 tahun, ini saya baptiskan mereka berdua. Dan sampai sekarang, ya puji Tuhan, mereka tetap aktif ya di dalam gereja. Umumnya kalau di anggota jemaat di gereja-gereja mereka menunggu sampai umur 12 tahun. Nah, dari kita mengajarkan kitab itu, saudaraku, makanya pendeta-pendeta ya, eh, ya kalau bisa ya, eh, apa namanya, mesti ada kelas baptisan di mana di gereja itu paling sedikit. Pendeta-pendeta jangan ngajar sekolah sahabat ya, nih bagus juga. Saudara dengar sekolah sahabat di sini dari tiap minggu ada itu ya, bagus itu untuk pengetahuan pribadi ya. Tapi jangan tugas kita mengajar ya, kalau kita fokuskan kepada anak-anak kita di kelas kelas baptisan.
Kecuali ada di gereja saudara ya, seperti di gereja kami ada seorang muda namanya Derwin. Ya, saya percayakan dia untuk ajar anak-anak muda untuk dibaptiskan. Jadi dia sudah tahu, Om, ini ada 28 doktrin, 5 belum selesai. Nggak dibaptis itu. Saya nggak baptis dia. Tunggu sampai apa? Sampai selesai 28 fundamental doktrin. Jadi, eh, kecuali kalau saudara punya distrik, ya lain cerita. Eh, Cuma distrik ya. Kadang-kadang kita bisa gunakan Zoom ya, kalau memang jaraknya jauh ya. Kalau pakai Zoom ya. Nah, berarti kan begitu berarti. Jadi relationship-nya ada pengorbanan juga di situ satu supaya mereka bisa ambil keputusan. Ya, saya mudah-mudahan bisa menjawab kecuali ada pertanyaan dari follow up question dari pertanyaan itu. Terima kasih Bapak Pendeta. Ada pertanyaan lagi dari DKM, Pendeta Guntur Wengka. Bagaimana kalau ada anggota jemaat yang sudah punya istri, terus menceraikan istrinya dan kawin dengan istri orang lain? Namun dia rindu menuju kekekalan. Apakah dia punya harapan menuju kekekalan? Apa solusinya, Bapak Pendeta? Jadi, jadi ini memang apalagi ini nih, apa namanya, lain apa istilah itu, lain ladang, lain apa ya, lain belalang ya, apa istilahnya, lain lubuk, lain ikan ya, kayak begitu kan. Jadi memang eh kalau di Uni Barat, saudaraku, yang saya tahu ya, di Uni Barat ini kalau orang ini bercerai ya, kecuali karena zina ya, dalam cerita bercerai tapi karena zina, seperti ya kita katakan, wah susah sekali dia itu untuk menikah kembali. Sampai-sampai ada orang ya, dia itu cerai dengan istrinya, lalu dia mau menikah dengan anggota, sampai pergi ke Amerika untuk bisa apa? Dinikahkan kembali, kayak gitu, dinikahkan kembali. Saya nggak tahu ya di konteks Uni Timur ya, apakah orang yang uh, sudah punya istri ya, lalu cerai ya, lalu kawin dengan istri orang lain yang ya, kalau kawin dengan istri orang lain, cuma kalau nggak dibilang cerai, ya repot juga itu. Mesti bahasanya mesti lengkap dengan istri orang lain yang sudah cerai. Tapi kalau kalau saya lihat ada apa namanya, kawin-kawin. Ini biasa kan begitu kalau kita ada KKN itu, saya sering, ini tak bagaimana nih? Mereka nanti ada kawin massal gitu. Ini kan mesti ada surat catatan sipil. Budgetnya berapa itu? 350.000. Saya- Itu budgetnya dari mana pendeta? Ditanya kepada saya itu. Termasuk yang kita mau buat nanti di Manado dan juga di mana di Minahasa Utara. Mereka tanya, gimana budget itu pendeta? Dari mana budgetnya? Ah, sudahlah nanti kalau sudah dapat baru kita bicarakan lah itu mengenai. Jadi kalau kita pakai prinsip ya yang dari Alkitab ya. Kemudian yang kedua ya memang mesti konsultasi dengan pimpinan. Ya, cuma yang saya dapatkan kalau kalau di Amerika, saudaraku ya, dan juga berdasarkan chat manual. Karena ada itu di peraturan sidang ya yang berkaitan dengan perkawinan. Perkawinan itu yang idealnya memang satu suami, satu istri. Tapi seringkali perkawinan itu tidak mencapai hal yang ideal. Sehingga terjadilah perceraian di dalam eh, rumah tangga tersebut. Nah, di dalam proses perceraian, dalam dalam perceraian tersebut, ya, maka seringkali ada perkawinan kembali itu diizinkan setelah beberapa waktu lamanya. Itu kan begitu. Setelah beberapa waktu lamanya. Jadi mesti mesti clear semuanya itu ya. Jangan juga cerai tapi tidak ada surat cerai. Ya kan begitu. Kayak begitu. Itu kalau peraturan sidangnya bilang begitu. Dan juga perlu apa yang disebut dengan proses disiplin yang terjadi ya. Proses disiplin itu uh, biasanya kan pemecatan. Pemecatan ya tergantung ya cost case-nya ya. Ini kan saya bilang tadi, case-nya yang bersalah ataupun yang tidak bersalah kayak begitu. Dan biasanya didahului dengan baptisan kembali. Jadi untuk lebih jelasnya memang mesti dikonsultasikan dengan pimpinan daerah di mana saudara berada. Tapi memang ada gambarannya seperti itu di dalam peraturan sidang kita. Ya. Jadi ada kesempatan, ada solusinya. Ya, the second chance itu ada. Mudah-mudahan bisa menjawab pendeta Wawengkang ya. Terima kasih Bapak Pendeta untuk
jawaban yang luar biasa. Malam ini kami diberkati oleh narasumber yang luar biasa. Nah, Teman-teman, sederhana aja. kalau Dari seorang kepala. teman-teman kalau masih ada pertanyaan, kalau tidak kita akan menutup pertemuan kita pada malam hari ini. Dirangkumkan dulu oleh narasumber. Terima Iya. kasih, Pendeta Sanaken. Silakan Jadi Bapak Pendeta. saudara-saudara kan pelajaran sekolah sahabat kita ini adalah pelajaran yang terakhir ya. Dan kalau kita lihat dari awal, memang pelajaran kita ini berbicara mengenai proses uh, pertumbuhan, ya kan? Itu satu bahasa yang sangat lazim, saudaraku ya, pertumbuhan melalui pengenalan kepada Allah. Kalau bahasa yang lain ya, kalau bahasanya dalam konteks khotbah-khotbah hijaman, saudaraku, ini pertumbuhan ini bisa juga kita sebut proses pemeteraian, yaitu proses pemeteraian. Karena tujuan akhir daripada pertumbuhan itu adalah memiliki tabiat seperti Yesus. Pemeteraian juga seperti itu, kita akan memiliki ah tabiat seperti Yesus. Kemudian saya menyebutkan tahapnya dari segi doctrine of salvation, mengenai justification, uh, sanctification dan glorification, hidup dalam Yesus, hidup seperti Yesus, dan akhirnya bersama-sama dengan siapa? Dengan Yesus. Nah, pelajaran kita ini ada bagian yang ketiga, yaitu bersama dengan Yesus. Kalau kita bersama dengan Yesus itu dalam konteks kita berada di dalam kekekalan. Artinya secara fisik ya kita akan ada bersama-sama dengan Dia. Kalau sekarang ini kan dengan iman, kita tidak melihat Yesus. Tapi pada waktu nanti, saudaraku, kita akan melihat Yesus. Dan itu sangat cocok sekali karena Yesus adalah wujud gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi kalau kita bersama-sama dengan Yesus di dalam kekekalan, melihat wujud Yesus yang sangat yang sangat nyata. Lalu ada di situ bagian yang disebut dengan mempelai perempuan ya. Kalau saya baca itu ada juga satu disertasi yang ditulis oleh pendeta Edgar Loren ya, di Ayas. Dia punya disertasi hanya khusus membahas mengenai siapakah Yerusalem itu, ya kan? Itu bisa berarti dua kota dan juga berarti apa? Ah, umat umat Allah. Dan kalau bagian yang terakhir ya mengikuti anak domba itu, saudara-saudara ya, kalau saya lihatnya lebih lebih dalamnya begini. Kita itu mengikut Yesus. Ya. Dalam buku Matius pasal 16 contohnya. Setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, mikul salibnya, dan ikut aku. Itu gambaran anak domba tuh begitu. Karena mengikut Yesus, diawali dengan mengikut Yesus, diakhiri dengan mengikut Yesus, di tengahnya menyangkal diri, dan juga apa? Menyangkal diri dan pikul salib. Nah, kalau pikul salib kemana? Di zaman Yesus, kalau ada orang mikul salib, orang terus tahu tujuan di Golgota. Dan disitulah anak domba itu. Jadi kalau kita mengikuti Yesus ya, anak-anak anggota kita diajarkan untuk mengikut Yesus, itu artinya harus diajar untuk berkorban. Karena kalau hanya mengikut Yesus, nggak ada pengorbanan, saudaraku, kita belum sampai ke salib itu. Belum memikul salib. Dan salib itu bukan kita punya istri, kita bukan suami, kita punya anak. Enggak, saudaraku. Jadi jangan ajarkan, oh ini istri saya, salib saya. Enggak. Salib itu adalah dirimu. Bagaimana kamu memutuskan hubunganmu dengan dirimu itu. Itulah salibmu. Nah, itu artinya pengorbanan. Ya, pengorbanan. Itu arti mengikut anak domba itu. Kalau kita nggak mau berkorban, ya, bagaimana kita mau sampai di sorga, di mana kita akan bertemu dengan anak domba yang sudah mengorbankan hidupnya kepada kita. Jadi, uh, dan bagian yang terakhir, yaitu undangan, ya, di mana kita diajak untuk bekerja sama dengan Roh Kudus, ya, dalam mengundang orang. Saya kira itu saja pelajarannya. Kiranya Tuhan berkati kita. Mohon maaf, saya juga harus stop karena saya sudah ditunggu nih di ruangan sebelah. Ya, silakan. Terima kasih Bapak Pendeta untuk materinya pada malam hari ini. Sebelum kita
menyanyikan lagu tutup dan juga doa tutup yang akan dibawakan oleh narasumber kita. Kami berikan kesempatan kepada pimpinan UNI, Pendeta Swini Tandidio, untuk memberikan ucapan terima kasih. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih untuk Pendeta Dr. Babat Tarmali. Satu pemaparan yang luar biasa dan saya pikir teman-teman semua sudah dibekali. Jangan lupa untuk mengadakan persatuan guru-guru sekolah sahabat di jemaat masing-masing. Dan tolong agar supaya pendaftaran untuk program Sahabat School Live di Universitas Kerabat agar segera dilaksanakan. Waktunya sudah sangat mepet, mungkin hari ini adalah hari yang terakhir atau besok. Tolong teman-teman mendaftar. Mohon maaf, saya baru mendarat dari Palu, jadi baru tiba, jadi masih dalam mobil ini. Terima kasih Pendeta Praban, terima kasih Wakil Ketua Pendeta Edison Takasanakeng yang sudah hadir bersama dengan kita. Mungkin ada ucapan terima kasih atau penyampaian dari Wakil Ketua, disilakan. Maaf, saya punya lampu mati. Oke. Mudah-mudahan kedengaran. Pendeta Praban, terima kasih untuk semua pelayanan bagi Indonesia kawasan Timur. Kiranya senantiasa tersedia untuk membekali para pendeta ini. Kami sangat dikuatkan, diberkati, dan mudah-mudahan apa yang sudah diajarkan malam hari ini akan terus dapat diterapkan oleh teman-teman pendeta, para pemimpin diskusi di jemaat. Terima kasih sekali lagi. Tuhan memberkati keluarga Pendeta Praban bersama seluruh anggota keluarga dan jemaat yang dilayani. Amin. Terima kasih untuk penyampaian ucapan terima kasih. Lagu tutup kita akan diputar oleh host. Hiduplah dalam aku, ya Yesus Rajaku. Aku bawa padamu segala masalahku. Hiduplah dalam aku, tuntunlah jalanku, agar kemuliaan-Mu nyata dalam aku. Doa tutup kita akan dibawakan oleh Pendeta Takasanaken. Mari berdoa. Bapak Surga, terima kasih banyak malam ini kami sudah mendengarkan pendapat. Kiranya kami bisa terbekali untuk juga kali para pimpinan diskusi di masing. Kiranya kami semua bertanggung jawab dengan baik di hadapan Tuhan untuk menggembala umat-Mu, semuanya dapat memiliki hubungan yang kerap dengan Tuhan, sehingga semua anggota gereja dituntun menuju kepada kekekalan. Terima kasih untuk semua yang mengambil bagian malam hari ini, semua yang berpartisipasi. Doa kami Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta. Amin. Terima kasih banyak Pendeta. teman-teman pendeta semua. Amin.